Terima kasih Ibu Dr. Lita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Prita, Ibu Eni, Bapak Ibu dosen yang hadir pada hari ini maupun yang hadir secara Zoom, rekan-rekan mahasiswa yang hadir hari ini dan juga hadir di Zoom. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih penghargaan kepada Unpad khususnya Fakultas Hukum karena kami diberi kesempatan pada pagi hari ini walaupun waktunya pendek ya, 2 sesi, mudah-mudahan bisa optimal memenuhi kebutuhan Unpad dan juga kami berkesempatan memperkenalkan tentang LAPS SJK. Saya sendiri di labs ini sebagaimana tadi disampaikan Ibu Lita baru 2 bulan. Ini kunjungan pertama saya keluar labs jadi ke Unpad. Ya, terima kasih Ibu. Tentu saja kalau bicara kuliah umum, saya tidak akan memberikan kuliah umum seperti yang Bapak Ibu biasa terima mungkin di kampus, tapi lebih ke sharing session aja. Sharing session tentang LAPS SJK serta perkembangan penanganan penyelesaian sengketa khususnya di sektor jasa keuangan. Nah, karena kami memang diamanatkan oleh undang-undang dan juga oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga yang secara khusus menangani sengketa-sengketa di sektor jasa keuangan. Bahkan baru-baru ini perkembangan terakhir selain PUJK atau pelaku usaha jasa keuangan, kami juga mendapat amanat untuk PUSK. Jadi pelaku usaha sektor keuangan yang selama ini ditangani oleh Bank Indonesia itu juga akan ikut kami tangani. Jadi kalau lihat dari beban kerjanya ya lumayan bertambah dan tentunya tadi Ibu Prita menyampaikan perlu nih tenaga-tenaga muda nih, tenaga-tenaga baru yang saya lihat di depan saya nih yang maupun yang di Zoom ini sepertinya punya minat untuk bergabung dengan Labs ya kami membuka kesempatan untuk berbagai macam aktivitas apakah itu magang atau melakukan penelitian karena memang penelitian-penelitian di sektor jasa keuangan ini khususnya untuk arbitrase, mediasi dan lain sebagainya, alternatif penyelesaian sengketa masih sedikit sekali, tentu akan memperkaya khasanah dunia akademik kalau rekan-rekan sekalian bisa menyempatkan diri mengambil tempat penelitian di labs dan mudah-mudahan kita bisa support memenuhi kebutuhan rekan-rekan sekalian. Pagi ini pertama-tama sesinya saya akan coba sedikitlah pendahuluan tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang saya dengar tadi dari Ibu Prita merupakan mata kuliah wajib dari rekan-rekan sekalian. Ya tentu materi tersebut saya yakin sudah diterima dengan lengkap, komprehensif dari teman-teman rekan-rekan mahasiswa. Jadi saya tidak akan banyak mengulas di sana, tetapi mungkin lebih banyak nanti saya akan berikan waktu untuk diskusi, sharing session, menanyakan berbagai hal, khususnya terkait dengan aktivitas-aktivitas penanganan sengketa di LAPS SJK. Ini tentu lebih menarik lah. Dan saya juga membawa teman-teman dari LAPS yang menangani langsung, baik itu arbitrase maupun bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Bahkan kami sudah sediakan studi kasus ya, Mbak Askia dan Mas Henry. Ini untuk bukti lah bahwa memang kita real menangani kasus dan ini mudah-mudahan menarik minat teman-teman dan memberikan gambaran kira-kira pekerjaan-pekerjaan di labs itu seperti apa. Boleh berdiri nggak? Itu aja ya. Iya. Saya coba ada materi sedikit bisa ditayangkan. Sudah Pak? Yang ya.
Ya, ada tiga besaran ya materi ini sebagai memancing diskusi saja sebetulnya. Pertama saya akan session lah, penanganan kasus arbitrase di Labs SJK. Kalau kita bicara tentang bidang tugas Labs SJK, dari judulnya saja sudah bisa dibayangkan pekerjaan utama kita memang diamanatkan oleh undang-undang dan juga regulasi lainnya sebagai tempat atau wahana lah untuk penanganan sengketa khususnya yang di luar peradilan. Jadi dari judulnya memang kita adalah lembaga alternatif yang teman-teman atau rekan-rekan sekalian mahasiswa tentu sudah sangat memahami bahwa eh, perbedaan-perbedaan pendapat yang pada akhirnya memicu timbulnya persengketaan itu tentu harus segera diberikan resolusinya sehingga tujuan-tujuan dari lembaga keuangan untuk memberikan eh, apa namanya layanan yang terbaik bagi konsumen ya dalam hal ini khususnya perlindungan konsumen itu bisa tercapai. Nah, dalam kaitan itulah maka OJK sebagai bagian dari aspek perlindungan konsumen eh, melahirkanlah atau merekonstruksi lagi penanganan alternatif sengketa yang selama ini memang sudah ada menjadi suatu lembaga yang namanya LAPS SJK. Nanti kita akan sampai ke sana juga. Nah, um, ya pasti kalau ada sengketa, ada pihak yang merasa dirugikan atau memang sudah real mengalami kerugian. Nah, aspek ini yang menjadi fokus dari kegiatan di LAPS melalui berbagai macam produk alternatif penyelesaian sengketanya, memikirkan dan menyediakan forum lah bagaimana penyelesaian sengketa itu bisa mencapai tujuannya dan para pihak yang terlibat bersengketa itu juga eh, eh, terpuaskan dalam arti tercapai keinginannya masing-masing pihak untuk mengatasi sengketa yang terjadi. Ini Bapak Ibu, rekan-rekan tentu sudah sangat mengerti bahwa bagi para pihak yang bersengketa ada dua pilihannya. Dia mau IDR ya, melakukan penyelesaian sengketa secara internal ataupun secara eksternal. Nah, kalau eksternal kita sudah juga mengetahuinya secara teoritis ada yang namanya lewat peradilan ya, litigasi lewat peradilan. Ya, saya tidak akan membahas ini secara lebih mendalam karena teman-teman rekan-rekan tentu sudah sangat paham bahwa kalau proses peradilan yang ditempuh, maka eh, pasti diawali dengan gugatan dan diakhiri dengan putusan hakim. Dan sifat dari putusannya final, sehingga ada pihak yang pastinya mengalami kemenangan atau di pihak lain ada yang kalah. Jadi kalah menang sepertinya sudah merupakan salah satu karakteristik dari penyelesaian sengketa melalui peradilan. Nah, di sisi lain, ada satu metode lain penyelesaian sengketa yang kita kenal dengan penyelesaian berupa alternatif ya. Alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan ya yang menggunakan lembaga-lembaga alternatif yang ada. Arbitrase misalnya atau lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya macam-macam. Sekarang ada konsultasi, mediasi,
negosiasi. Bahkan kami juga mengenal ada yang sifatnya binding opinion ya, pendapat mengikat. Teknis masalah bagaimana melakukan ini nanti teman-teman dari Labs akan mencoba sharing session ya tentang bagaimana Labs ini bekerja dan menghasilkan suatu alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana tadi disampaikan. Kemudian ya kita secara umum tentu memahami bahwa kalau bicara sengketa pasti ada objek yang disengketakan. Kemudian umumnya hubungan antara penyedia jasa dan juga user di sisi lain itu adalah sifatnya kontraktual ya. Kontraktual. Ada perikatan ya, berupa kontrak atau perjanjian sehingga menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Nah, begitu hak dan kewajiban ini tidak tercapai ya, atau ada pihak yang merasa haknya tidak terpenuhi di satu sisi sedangkan kewajibannya telah dipenuhi di sisi lain, tentu akan menimbulkan rasa ketidakpuasan yang pada ujungnya akan berproses baik itu mengadukan apa namanya kewajiban yang tidak terpenuhi kepada lembaga-lembaga yang terkait, dan kalau tidak tertangani dengan baik akan memicu terjadinya sengketa. Nah, untuk menangani sengketa inilah ada lembaga-lembaga yang berfungsi diantaranya seperti LAPS SJK tersebut. Kemudian ya pasti ada para pihak yang terlibat. Ya, kemudian ada nilai kerugian, dan yang paling penting kalau kita bicara alternatif penyelesaian sengketa, mesti ada keinginan bersama dari para pihak itu untuk mencari jalan penyelesaian yang terbaik yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi serta adanya keluaran atau hasil penyelesaian sengketa yang berkekuatan hukum atau bersifat final dan mengikat. Nah, aspek-aspek inilah yang pada akhirnya nanti kalau kita di lab memfasilitasi kegiatan alternatif penyelesaian sengketa, ini kita akan coba langkah pertama memverify keberadaan aspek-aspek ini, ya, sehingga kalau aspek-aspek ini terpenuhi, baru itu bisa kita lakukan proses lanjutannya untuk diselesaikan oleh LAPS SJK. Ya, kami ini lembaga ini memang terdiri dari berbagai macam aktivitas yang memerlukan biaya juga, ya, sehingga pada akhirnya memang ada biaya penyelesaian sengketa yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang terlibat. Nah, beberapa aspek yang tadi telah disampaikan ini kelihatannya menjadi ciri-ciri alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh berbagai lembaga baik di Indonesia maupun di tempat lain, dan ini sebetulnya kalau disandingkan dengan penyelesaian sengketa yang melalui jalur peradilan masih dianggap lebih murah, bahkan dari sisi waktu penyelesaiannya lebih cepat, ya, bisa lebih cepat terukur, ya, karena kami juga sebagai contoh di LAPS nanti disampaikan oleh teman-teman, memang ada waktunya paling lama sengketa itu terselesaikan dalam berapa lama itu memang ada, sehingga tentu ini bagi para pihak akan memberikan kepastian akan sengketa yang dihadapinya. Jadi masalah biaya bisa terukur, waktunya juga relatif lebih cepat, prosedurnya juga lebih gampang, dan aspek-aspek lainnya yang dipandang lebih manajeable bagi para pihak yang bersengketa. Kemudian saya akan coba masuk ke Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Memang ini adalah fundamental atau basis kita melakukan cara-cara arbitrase sebagai salah satu produk juga dari alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh LAPS SJK, dan undang-undang ini tentu tidak akan saya bahas di sini, tetapi
hanya mengingatkan bahwa memang ini adalah satu-satunya acuan kita yang terutama di dalam kita bekerja melakukan kegiatan-kegiatan arbitase. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan tentu sudah hafal ya, pasti karena ini mata kuliah wajib juga. Undang-Undang Arbitase pasal 1 secara jelas di sana menyatakan bahwa arbitase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum. Nah, kata-kata perdata ini juga menjadi salah satu acuan dari LAPS SJK pada tahap pertama. Kita ingin menyelesaikan suatu perkara, maka kita akan uji dulu. Ini perdatakah betul-betul atau di luar perdata. Jadi unsur keperdataan sepertinya syarat mutlak ya bagi SJK dalam bekerja. Kemudian ada perjanjian arbitase. Nah, pengalaman menunjukkan bahwa ada beberapa sektor di sektor ekonomi yang dilakukan saat ini ada pelaku-pelaku jasa ekonomi itu memang yang tidak secara tegas menyatakan di dalam perjanjian kerjanya kalau terjadi sengketa akan diselesaikan melalui jalur arbitase. Nah, ini juga menjadi concern kami ya. Bagaimana nih caranya? Kalau misalnya tidak ada secara tegas dinyatakan seperti tersebut, apa nih mekanisme yang kita pakai ya? Nanti ada dijelaskan juga ya. Tetapi memang syarat pernyataan bahwa akan diselesaikan melalui arbitase itu menjadi syarat mutlak lainnya ya, selain tadi unsur keperdataan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang bersengketa apabila ingin diselesaikan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa. Dan tertulis ya, tertulis written agreement, jadi harus tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ciri-ciri lainnya ya ada pihak ketiga yang secara independen untuk membantu penyelesaian sengketa yang dihadapi ya, kita kenal namanya arbiter ya. Syarat untuk menjadi arbiter, kompetensi dan lain sebagainya tidak saya bahas di sini, tetapi memang itu adalah suatu profesi yang apa namanya memerlukan keahlian dan kompetensi tersendiri untuk bisa bertindak ya secara independen membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketanya. Kemudian ada aspek ketaatan terhadap keputusan yang diambil oleh arbiter ya. Ketaatan ini harus berada dari para pihak ya. Karena sifat dari putusan arbiter adalah final. Jadi kalau tidak taat ya, dia tidak taat pada undang-undang juga ya. Jadi ini juga menjadi aspek atau karakteristik dari kegiatan arbitase. Yang berikut ini lebih lanjut mengenai putusan arbitase, karakteristiknya. Ya, silahkan mungkin dilewat saja, Bu ya. Selain arbitase, ada alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Saya hanya ingin sampaikan beberapa di antaranya, yaitu mediasi. Jadi mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar peradilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu pihak yang bersengketa. Jadi misalnya ada dua pihak yang bersengketa, ada forum namanya forum mediasi. Nah, ada pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator, ya, mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa untuk mencari cara penyelesaian. Namun perlu diingat bahwa mediator ini bukan hakim, dia adalah fasilitator. Jadi tidak membuat kewenangan, bahkan tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan. Keputusan penyelesaian sengketa lies on atau berada di masing-masing pihak yang bersengketa. Jadi mediator lebih sebagai fasilitator untuk tercapainya perundingan.
dan membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya. Tidak berpihak, netral. Kehadirannya dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa, kemudian harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif, sehingga tercapainya kesepakatan para pihak untuk memperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa. Nah, dari gambaran umum tentang mediator ini, atau kegiatan mediasi ini, kelihatan bahwa memang ini juga profesi atau aktivitas yang memerlukan kompetensi, keterampilan, dan tidak semua orang tentu bisa menjadi mediator yang baik. Ya. Dan mediasi sebagai salah satu produk dari alternatif penyelesaian sengketa saat ini juga cukup populer. Ya. Kami banyak sekali mengerjakan kegiatan-kegiatan mediasi di Labs SJK. Bahkan kalau rekan-rekan mahasiswa, kalau rekan-rekan mahasiswa di sini pasti baru-baru ini berapa bulan yang lalu lagi rame-ramenya nih masalah pinjol pinjaman mahasiswa, ya, student loan, ya, lagi rame. Ya. Ini juga banyak pengaduan dari masyarakat, ya, diantaranya mungkin ada rekan-rekan Anda juga yang mengadu ke Labs untuk minta dibantu mediasinya, melalui mediasi. Dan umumnya kalau kita bicara student loan, itu volume pengaduannya, nilai sengketanya kecil-kecil. Nah, ini juga salah satu produk dari Labs SJK, kita menangani pengaduan-pengaduan yang masuk kategori small claims. Small claims dan yang namanya student loan atau produk-produk dari PUJK lainnya yang kecil-kecil, yang small claims itu karakteristiknya massal, ya. Frekuensi pengaduannya sering, ya, karena melibatkan banyak orang, sering, kecil-kecil, dan ini memerlukan teknik penanganan tersendiri dari Labs SJK, bagaimana bisa menjadi lembaga yang independen membantu tercapainya kegiatan mediasi oleh mediator. Nah, untuk bisa melaksanakan ini tentu Labs SJK juga bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu para mediator. Jadi mediator ini adalah bukan pegawainya Labs SJK, tapi menjadi rekan kerja atau partner atau mitra kerja dari Labs SJK yang terdiri dari para ahli yang berpengalaman di bidangnya masing-masing dan memiliki kompetensi serta pengalaman bertindak sebagai mediator. Selain mediasi, konsultasi juga merupakan salah satu bentuk lainnya dari alternatif penyelesaian sengketa. Ya, konsultasi adalah tindakan dari pihak tertentu untuk memberikan pendapatnya kepada pihak lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan dari pihak tersebut. Yang tugas konsultan tentu hanya memberikan pendapat, ya, pendapat sebagaimana diminta oleh kliennya. Namun dapat memberikan rumusan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan keputusan mengenai penyelesaiannya sendiri, ya, itu kembali lagi beralih kepada pihak yang bersengketa. Jadi konsultan ini memberikan pendapat mungkin juga membantu memberikan rumusan pro kontra gimana, untung lebihnya gimana, implikasinya bagaimana bagi kedua belah pihak, dan seterusnya dari sisi legal maupun dari sisi yang non legal. Sedangkan pengambilan keputusan untuk penyelesaian sengketanya itu dikembalikan kepada para pihak yang bersengketa. Negosiasi juga alternatif penyelesaian sengketa lainnya, yaitu cara penyelesaian sengketa di luar peradilan melalui perundingan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa secara damai tanpa melibatkan pihak ketiga. Nah, ini juga sebetulnya bisa jadi profesi juga bagi rekan-rekan yang saat ini menjadi mahasiswa, ya, suatu ketika mungkin bisa menjadi negosiator, ya. Nah, karena ini memang memerlukan kompetensi tersendiri untuk bertindak sebagai negosiator yang profesional. Dia harus memahami, ya, harus memahami
kasusnya sendiri harus memahami persoalan-persoalan yang dihadapi oleh eh, para pihak yang bersengketa sehingga bisa melihat eh, persoalan dengan lebih jelas, kemudian membantu para pihak untuk saling merumuskan cara penyelesaian yang diinginkan, yang tetap memperhatikan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa. Namun kita tahu semua bahwa ada kalanya mediasi ini menjadi tidak efektif, ya, terutama kalau memang ada imbalance position, posisi yang tidak balance. Ada pihak yang merasa lebih powerful, ya, dibanding dengan yang lain, ya. Nah, tentu seorang negosiator yang ulung harus bisa melihat struktur, ya, struktur power yang ada pada saat negosiasi berlangsung, sehingga dia bisa mengarahkan proses negosiasi menjadi lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Dan ini memerlukan kompetensi juga, kompetensi dan keterampilan, pengetahuan serta pengalaman dari negosiator untuk membantu penyelesaian sengketa. Yang terakhir saya sampaikan di sini adalah binding opinion. Binding opinion ini adalah juga cara penyelesaian sengketa di luar peradilan yang berupa pemberian pendapat mengikat atas permintaan para pihak yang bersengketa. Jadi para pihak dalam satu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian, sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, ya. Dan ini juga merupakan produk dari LAPS SJK, walaupun sejauh ini sampai dengan saat ini sepengetahuan saya belum ada, ya, belum ada produk yang dari LAPS yang berupa pendapat mengikat. Belum pernah ada pihak yang memohon. Kemudian lembaga arbitrase selanjutnya dapat memberikan pendapat yang mengikat yang diminta para pihak mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian. Dan tentu saja kalau ada pelanggaran dari para pihak untuk bertindak bertentangan dengan pendapat yang mengikat tersebut, ya, itu dianggap telah melanggar perjanjian. Dan ini semua diatur di dalam undang-undang. Rekan-rekan sekalian, kalau saya ingin berikan summary, ya, dari apa yang tadi disampaikan, bahwa memang kalau kita bicara alternatif penyelesaian sengketa, tetap ada pro cons-nya, ya. Di awal tadi sudah saya coba berikan sedikit gambaran bahwa dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan atau litigasi, ya, ini ada beberapa pro cons, ya. Yang pertama, ada unsur sukarela. Jadi keinginan kedua belah pihak, ya, dengan itikat baik untuk sama-sama mencari penyelesaian yang terbaik tanpa paksaan dari pihak manapun. Ya, baik dari arbiternya maupun dari penyelenggaranya sendiri ataupun mediatornya ataupun pihak-pihak lain. Jadi memang betul-betul ini murni adalah tanpa paksaan. Dan ini juga yang menjadi ukuran keberhasilan, ya, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga tertentu, ya, seperti di LAPS, ya. Kita harus bisa membuktikan bahwa memang keinginan ini bukan berasal dari LAPS yang menggiring orang untuk mencari penyelesaian lewat LAPS. Ini memang betul-betul keinginan kedua belah pihak untuk mencari penyelesaian terbaik. Kemudian prosedurnya tidak berbelit, ya. Maksudnya adalah prosedur penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa itu harus secara mudah diakses, bisa dipelajari, bisa dimonitor hasilnya, dan terbuka untuk diketahui oleh para pihak. Jadi ada unsur transparansi juga yang harus dikedepankan. Ada unsur waktu, ya, kecepatan dalam mencapai hasil. Kemudian independensi para pihak untuk memilih mediatornya atau arbiternya yang dianggap ahli sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau misalnya ada para pihak yang ingin dibantu penyelesaian sengketanya oleh LAPS, masing-masing boleh memilih dia ingin menggunakan arbiter siapa. Boleh, misalnya ada pihak A dan B bersengketa, A boleh memilih, ya, arbiternya siapa yang
dianggap oleh A mampu membantu menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Demikian juga yang B, boleh. Tapi Labs juga punya daftar documented arbiter yang ada yang bekerja sama dengan Labs, dan kalau mereka kesulitan kita bantu. Ini adalah daftar arbiter yang ada. Anda bisa pilih dan melakukan komunikasi dengan masing-masing arbiter. Kemudian fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan biaya dalam artian terukur, ya, waktunya terukur dan juga biayanya terukur, ya, bisa dibantu oleh lembaga untuk menghitung berapa biaya yang dikeluarkan untuk kasus tertentu. Nanti saat sharing session bisa ditanyakan lebih jauh ini. Keputusannya final and binding. Yang lebih penting kerahasiaan para pihak terjaga. Nah, ini yang juga merupakan karakteristik dari alternatif penyelesaian sengketa, harus bisa menjaga trust, ya, unsur trust atau kepercayaan dari para pihak dengan menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa. Pelaksanaan kesepakatan dan memelihara hubungan kerja. Ini maksudnya begini. Kalau tadi kita di lembaga peradilan itu ada unsur win-lose, ada pihak yang kalah dan menang, ya, tanpa memperhatikan hubungan bisnis kedua belah pihak dalam jangka panjang. Nah, kalau di alternatif penyelesaian sengketa mungkin masih ada pemikiran bahwa oke, mungkin pada suatu ketika masing-masing pihak mengalami suatu dispute. Tapi di ketika lain dalam hubungan bisnis kedua belah pihak masih ada potensi-potensi pengembangan usaha atau aktivitas-aktivitas lain yang bisa dikerjakan bersama. Jadi aspek ini menjadi salah satu pertimbangan juga, sehingga akan memudahkan manakala terjadi proses-proses arbitrase atau mediasi, karena kedua belah pihak juga memikirkan hubungan kerja jangka panjang di antara mereka. Jadi tidak sekedar kalah dan menang pada ketika itu, tapi juga ada unsur jangka panjang untuk kesinambungan hubungan bisnis di antara pihak yang terjadi. Di sisi lain, sampai dengan saat ini masih juga kita perjuangkan, yaitu masalah keraguan, ya. Seberapa kuatkah hasil putusan yang dilakukan oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa ini dibandingkan dengan lembaga peradilan? Ya, keraguan bahwa keputusannya akan mengikat dan komitmen dari pelaksanaan putusan arbitrase. Apakah putusan arbitrase itu bisa memaksa kedua pihak untuk secara taat dan berkomitmen untuk menyelesaikan kewajibannya? Nah, ini memang betul, ya, ada betulnya maksud saya, karena kami sebagai lembaga juga melihat, ya, bahwa setelah putusan arbitrase itu terjadi, ya, para pihak masih memerlukan waktu untuk bersegera menyelesaikan kewajiban atau hasil putusan yang sudah disepakati. Sehingga kadang kita masih harus ada upaya mengingatkan, melakukan monitoring, ya. Dalam artian para pihak menunda, tidak bersegera, ya, tidak bersegera memenuhi kewajiban yang sudah disepakati bersama. Pada akhirnya mereka menaati juga, tapi tidak bersegera lah, ya, kadang menunda, masih mencari-cari cara yang lain, ya, untuk menghindar dari kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuatnya. Dan ini tentu merupakan tantangan tersendiri, ya, bagi lembaga-lembaga seperti Labs, bagaimana untuk menjaga kredibilitas hasil putusan dari arbitrase itu sendiri. Kemudian ada mungkin sinyalemen bahwa putusannya masih bersifat kompromistis, ya. Ya, sepanjang kedua belah pihak bisa menerima, maka prosesnya bisa lebih cepat tanpa harus berpanjang-panjang berdebat dan seterusnya. Ini adalah sinyalemen, ya. Tentu yang sebenarnya terjadi, kami menyaksikan juga sendiri di Labs, ini tidak sepenuhnya benar, ya, karena para pihak yang
yang bersengketa tentu berusaha menyampaikan argumentasi eh, atas permasalahan yang mereka hadapi, dan prosesnya dilakukan dengan cara-cara yang independen, profesional, dihadiri oleh arbiter yang juga menguasai bidangnya, dan kami di Labs hanya sebagai fasilitator saja, ya, lembaga yang memfasilitasi terjadinya proses penyelesaian melalui arbitrase. Jadi kita sama sekali tidak terlibat, tapi kami memang melihatlah bahwa anggapan ini atau sinyalemen ini tidak sepenuhnya benar. Kadang nanti Bu Askia atau Mas Andri bisa juga menyampaikan bahwa dari laporan pertama saja untuk kita reconfirm, kemudian memastikan apakah betul ini akan melalui proses ini, itu juga memerlukan waktu. Jadi dari situ sinyalemen ini mudah sekali dibantah bahwa ini nggak selalu benar, ya, kompromistis, karena memang ya banyak aspek yang tidak terlihat oleh pihak lain. Saya kira dari gambaran ini memang kalau kita mau angkat sebagai isu, ya, yang juga nanti jadi bahan pemikiran diskusi selanjutnya adalah tadi, ya, apakah betul, ya, kegiatan-kegiatan arbitrase ini win-win atau masih win-lose atau lose-lose, ya. Nanti secara diskusi bisa digali, dieksplor dengan Baskia dan Mas Andri, ya. Berdasarkan pengalaman Labs, kalau tadi kan kalau dibanding dengan lembaga peradilan, dia pasti win-lose, ya. Dan ekspektasinya kalau perundingan secara damai, win-win. Tapi faktanya juga ada yang tidak win 100%, ada yang tidak lose 100%. Nah, bagaimana mencapai kesepakatan-kesepakatan yang diinginkan ini mungkin lebih penting. Jadi bukan sekedar kita ingin mencari siapa kalah dan siapa menang, atau saya menang berapa, lawan saya menang berapa, tapi target dari kegiatan ini adalah sengketanya selesai. Dan setiap argumen bisa diterima dengan sebaik-baiknya oleh para pihak, dibantu dengan majelis arbitrase yang ada. Mungkin itu yang lebih penting, ya. Ini bisa dieksplorasi lebih lanjut nanti saat diskusi. Isu lain, apakah arbitrase bisa dibatalkan? Ya. Bagaimana mekanismenya? Apa syarat pembatalannya? Kriterianya apa? Dan seterusnya. Ya, undang-undang sudah memberikan gambaran, ya, sebetulnya. Ini juga menjadi isu, menjadi masalah yang perlu kita eksplor lagi, ya. Kalau dibatalkan, apakah dengan demikian lembaga arbitrase ini menjadi tidak kredibel lagi? Kok demikian mudahnya dibatalkan, padahal sudah sepakat kedua belah pihak. Nah, hal-hal itu tentu bagi rekan-rekan menarik untuk digali, ya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Selebihnya saya ingin sharing tentang Labs, ya. Labs ini adalah lembaga yang dulunya memang sudah ada, ya. Dulunya sudah ada 6 lembaga yang memiliki peran untuk membantu alternatif penyelesaian sengketa. Nah, lembaga-lembaga itu terdiri dari lembaga-lembaga yang didirikan oleh asosiasi yang ada, ya, asosiasi keuangan yang ada. Ada yang namanya LAPSPI, ya, perbankan, itu dari perbankan, kemudian ada sektor penjaminan, ada BANPPI, dan seterusnya. Bahkan di pasar modal ada juga asosiasi yang namanya BAPNI. Terakhir, ya, ada keinginan dari otoritas untuk daripada punya banyak, ya, masing-masing sektor disatukan saja menjadi satu lembaga baru yang menangani kegiatan alternatif penyelesaian sengketa secara lebih komprehensif, lebih terintegrasi, sehingga juga masyarakat bisa lebih mudah, ya, diuntungkan, karena tidak perlu lagi, ya, lapor ke banyak lembaga, tapi cukup ke satu saja, dan kita across industry. Jadi ditangani secara komprehensif, terintegrasi untuk setiap sektor. Tetapi lab ini bukan bagian dari otoritas, ya, namun merupakan kepanjangan. Karena sesuai dengan undang-undang OJK, itu OJK juga memiliki pilar namanya perlindungan konsumen. Nah, salah satu
Tujuan dari pilar itu adalah memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat ya, untuk menjaga kepentingan masyarakat tetap terlindungi. Nah, kebetulan ada, bukan kebetulan ya, pada akhirnya dilahirkanlah lab ini ya, untuk mewujudkan tujuan-tujuan sebagaimana disampaikan di undang-undang tersebut bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Jadi kami didirikan pada tahun 1 Januari 2021, sudah mulai beroperasi, jadi umurnya masih balita sekarang, masih 3 tahun. LAPS adalah lembaga di luar peradilan yang dibentuk sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Rekan-rekan mungkin bisa mencari apa namanya komparatif ya, komparasi di sektor lain, mungkin ada juga lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Tetapi kalau di sektor keuangan ini hanya ada satu lembaga, namanya LAPS SJK. Sengketa di sektor jasa keuangan dapat diselesaikan dalam 2 tahapan, yaitu melalui mekanisme internal dispute resolution dan kedua external dispute resolution melalui LAPS SJK yang telah terdaftar dan ditetapkan oleh OJK atau ke pengadilan jika menjadi pilihan kedua belah pihak. Prinsip-prinsip LAP, aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas, serta anggota LAPS adalah seluruh POJK yang terdaftar di OJK. Jadi ini adalah feature utama dari LAPS ya. Tentu bagi rekan-rekan yang ingin menggali lebih dalam bisa akses ke website kita ya, LAPS SJK. Di sana lebih lengkap. Saya hanya mencuplik beberapa bagian saja. Informasi mengenai organisasi dan keanggotaan bisa dilihat juga pada halaman berikut bahwa organisasinya sangat sederhana ya. Ada anggota yang diwakili dalam rapat umum anggota, kemudian ada pengawas, pengurus, dan juga bendahara dan sekretaris serta ketua sebagai pelaksana hariannya. Pengawas kita itu merupakan perwakilan dari asosiasi, ya, ada 12 anggota pengawas. Kemudian PUJK-nya sampai dengan saat ini yang terdaftar di OJK ada lebih kurang 1.350. Mungkin ini berkurang karena rekan-rekan membaca setiap hari ada yang BPR yang ditutup dan seterusnya, ada apa namanya peer-to-peer lending yang ditutup juga, atau bank yang merger bergabung menjadi satu, tadinya 2 menjadi 1, 3 menjadi 1, sehingga ini jumlah ini memang up and down ya, turun naik sesuai dengan kondisi sektor masing-masing. Kriteria yang dapat diproses oleh SJK, kami mengikuti kriteria yang tadi disampaikan, arbitase. Pertama, tentu harus perdata. Ya. Kedua, bukan sengketa yang sedang diproses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan. Dan yang paling utama, ya, karena ini dikaitkan dengan perlindungan konsumen, maka PUJK-nya harus pada tahapan pertama menunjukkan bukti telah menyelesaikan sendiri persoalan atau sengketa yang dilaporkan atau yang diadukan. Jadi unsur internal dispute resolution itu menjadi syarat utama. Kalau ada pihak yang merasa dirugikan, kemudian melakukan pengaduan ke kami secara langsung, maka tahap pertama yang kami coba identify adalah apakah Bapak Ibu sudah pernah mengadukan langsung ke lembaganya, ke PUJK-nya, ke banknya, ke pinjolnya, ke BPR-nya. Kalau belum, silakan diselesaikan dulu. Karena sebetulnya tanggung jawab kepuasan konsumen itu bukan berada di LAPS, tapi berada di PUJK-nya. Nah, kalau itu sudah terbukti dilakukan, belum juga tercapai hasil, baru bisa kita layani. Ya, tapi kita tetap minta itu ada dulu, ya. Jadi harus melalui IDR dulu, ya, baru bisa kita layani. Dan bukan persoalan di luar keperdataan serta bukan yang sedang diproses dalam lembaga peradilan atau sudah pernah diputus. Jadi ini merupakan syarat-syarat utama, ya. Baru bisa kita bantu dan kita fasilitasi.
Produknya ada 3, layanan mediasi, arbitrase, dan pendapat mengikat. Kemudian ini adalah yang di flowchart berikut, di halaman berikut, Ibu. Bisa di halaman berikut. Gambaran umum tentang tahapan penyelesaian sengketa di LAPS ya. Dari kalau ada pengaduan, sekarang ini ada kanalnya, namanya APPK ya. Kanal yang disediakan untuk masyarakat melakukan pengaduan secara online. Kanal ini miliknya OJK. Jadi masuk lewat kanal tersebut, lalu diselesaikan kepada PUJK-nya. Apabila tidak selesai, baru masuk ke LAPS untuk dilakukan proses-proses alternatif penyelesaian sengketa. Saya kira sebagian besar yang perlu disampaikan sudah saya sampaikan. Saya ingin sebagai gambaran memberikan data saja jumlah pengaduan konsumen ya yang selama 3 tahun ini kita tangani. Itu kalau lihat dari sebelah mungkin terlalu kecil ya grafiknya. Seluruh pengaduan domisilinya itu bisa dari Bangka Belitung. Ada rekan-rekan yang dari Bangka Belitung di sini. Sampai DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan seterusnya. Jawa Barat ya, itu juga kita tangani pengaduan-pengaduannya, karena ini sifatnya adalah lewat secara online pengaduannya, jadi ini juga kita tangani. Kalau bicara produknya, sepertinya pinjaman online merupakan pengaduan yang paling banyak ya. Kemudian yang paling sedikit itu kami mencatat deposito ya, pengaduan terkait dengan deposito. Pembiayaan multiguna, KPR, produk-produk asuransi jiwa, kemudian pembiayaan kendaraan, itu juga cukup banyak. Pengaduan jenis pengaduan terbanyak, perilaku petugas penagihan, penipuan, restrukturisasi, relaksasi pinjaman, persoalan klaim, dan seterusnya ya. Itu adalah jenis-jenis pengaduan yang terbanyak yang masuk ke LAPS dan kita tangani. Di halaman berikut, nah ini, kalau lihat dari jenis produknya, sepertinya produk mediasi ya menempati penanganan penyelesaian sengketa terbanyak yang ditangani ya, dengan hasil ada yang damai, ada yang tidak tercapai kesepakatan atau deadlock, kemudian ada yang final putusannya, dan parsial putusannya. Dilihat dari sektornya, perbankan mendominasi laporan pengaduan konsumen. Diikuti dengan fintech, pembiayaan, dan seterusnya. Khusus arbitrase, ya Bapak Ibu bisa saksikan di sini, di halaman berikut, arbitrase, itu memang selama 3 tahun ini, kita menangani itu sekitar 57 atau 58 pengaduan arbitrase. Di antaranya ada yang selesai dan ada yang tidak selesai, dalam artian ditolak atau mencabut pengaduannya. Nah, ini sebagai gambaran umum, 7 perkara dari perasuransian dengan hasil 1 perkara akta fundading, 1 perkara ditolak seluruhnya, kemudian 1 perkara NO, 4 perkara kabul sebagian, dan seterusnya. Pasar modal, pembiayaan, dan penjaminan ya. Kalau arbitrase sepertinya baru 4 sektor ini yang pengaduannya masuk ke OJK dan kita bantu penyelesaiannya dengan produk arbitrase. Saya kira dari saya cukupkan dulu Bu. Kita masih ada waktu untuk sedikit waktu untuk teman-teman juga menyampaikan studi kasus lah yang terjadi untuk bagi rekan-rekan yang ingin memahami atau ingin mengetahui lebih dalam apa sih sebetulnya secara praktis yang dilakukan oleh LAPS. Silakan bisa dieksplorasi, dibantu dengan Mbak Askia dan Mas Andri. Terima kasih Bapak Ibu perhatiannya. Saya kembalikan ke Ibu Lita.
Baik. Terima kasih Pak Dr. Sutarjo yang telah memberikan tadi banyak sekali ya ilmu tentang alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Baik, mungkin teman-teman tadi sudah tercerahkan atau mungkin banyak pertanyaan yang muncul di kepala nih terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Kami persilahkan mungkin untuk meng-highlight Mbak, ya boleh. Nah, untuk praktisnya nanti akan disampaikan oleh Selamat pagi semuanya. Mungkin karena sama-sama masih muda ya, saya panggilnya teman saja ya, teman-teman FH Unpad. Perkenalkan, nama saya Handrianto Wijaya. Saya dari bagian penyelesaian sengketa Labs SJK. Nah, mungkin kita pagi ini tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Sutarjo mengenai kelembagaan Labs SJK itu seperti apa sih gitu kan. Sudah dapat gambaran. Sekarang saya akan sedikit memaparkan yang sifatnya lebih prosedural gitu. Sebenarnya apa yang dilakukan Labs sih gitu, prosedural pengaduan gugatannya seperti apa, permohonan dari pihak pemohon PUJK dan konsumen seperti apa. Mungkin bisa dibantu slide-nya langsung aja karena mengingat waktu yang singkat. Kita nanti agak sedikit interaktif ya gitu kan biar nggak ngantuk juga gitu. Nanti mungkin saya akan sedikit challenge teman-teman gitu kan dengan beberapa pertanyaan. Jadi silakan disimak. Dan ada kita punya sedikit bingkisan yang menarik gitu kan. Saya juga senang dengan bingkisannya gitu kan. Teman-teman sambil mendengarkan juga diharapkan juga mencoba untuk ngedownload gitu POJK yang 61 dilihat peraturannya seperti apa. Nanti kemungkinan saya akan tanya seputar dengan pemahaman dari POJK Lab sendiri. Saya mau langsung ke slide yang lampiran. Oke. Di Lab sendiri itu sebenarnya ada dua proses yang biasanya common dilakukan di Lab, yaitu arbitrase dan mediasi. Nah, saya mau mulai dari mediasi sendiri. Sebenarnya kalau mediasi itu kan memang sedikit berbeda dengan arbitrase. Mungkin teman-teman sudah belajar di kelas gitu kan. Kalau arbitrase tentunya putusannya adalah final and binding seperti putusan pengadilan pada umumnya gitu kan. Sedangkan kalau mediasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun berdasarkan kesepakatan para pihak yang mana ini akhirnya itu adalah mencapai perdamaian dengan akta perdamaian atau misalnya dia tidak damai dengan berita acara tidak damainya itu gitu. Nah kalau di Lab sendiri selain arbitrase yang tadi dijelaskan ada namanya mediasi ini. Nah mediasi di arbitrase itu ada dua, ada yang sifatnya pro bono produknya, ada yang sifatnya itu berbayar komersil. Nah kalau yang pro bono sendiri itu memang salah satu bentuk komitmen Labs itu untuk melaksanakan dari Undang-Undang P2SK dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan pada umumnya itu untuk melindungi kalau ada itu kan yang komersil dan pro bono. Nah, kalau pro bono ada untuk para konsumen yang nilai gugatan atau klaimnya terhadap isu keperdataan itu yang nilainya itu up to 500 juta saja gitu. Dan ini sifatnya free. Jadi ketika masyarakat mengadukan ada terkait dengan gugatan keperdataan dengan PUJK itu di bawah 500 bisa diadukan ke Labs juga gitu kan sepanjang memenuhi unsur yang tadi sudah disampaikan Pak Sutarjo ada 3 hal itu harus keperdataan, belum pernah dilakukan di lembaga penyelesaian sengketa lainnya dan belum pernah diputus pengadilan dan juga adanya upaya IDR di dalam antara PUJK dengan konsumennya yang tidak disepakati. Nah seperti itu bisa diajukan melalui namanya aplikasi APPK. APPK itu apa sih? Aplikasi portal pengaduan konsumen. Nah, ini yang bisa dilakukan masyarakat itu pertama itu melakukan dari APPK gitu kan. Nanti bisa dilihat ada kontak 157 OJK gitu kan. Nah, di situ ada beberapa form yang memang masyarakat harus isi ketika melakukan pengaduan di sektor jasa keuangan. Nah, ini melakukan pendaftaran dimulai dari APPK ini 157 walaupun sebenarnya ini pun tidak terlalu kaku sebatas APPK ini. Sebenarnya masyarakat juga boleh yang non APK. Jadi walk in datang ke Labs gitu melakukan pengaduannya. Kemudian apa sih yang dilakukan setelah masyarakat itu atau konsumen mengajukan permohonannya ke pengaduan ke APPK? Dia di Labs ini akan dilakukan verifikasi dulu gitu kan. Verifikasi apakah ketika diadukan pengaduan ini itu memenuhi syarat yang 3 tadi atau bukan gitu kan. Kalau misalkan memang itu tidak memenuhi, misalkan
kadang-kadang konsumen itu mengadukan yang sifatnya kepidanaan, misalkan tugas penagihan debt collector yang mukul konsumen gitu kan. Nah itu kan sebenarnya bukan ranahnya keperdatan, sehingga itu menjadi tidak eligible diselesaikan di LAS SJK. Kalau yang sifatnya misalkan ada misalkan ada gugatan mengenai tidak bayar kredit atau misalkan terhadap adanya eksekusi terhadap objek jaminan di sektor perbankan yang tidak sesuai dengan hukum gitu sehingga menimbulkan dispute, itu kan sifatnya keberatan, itu bisa masuk ke dalam proses penyelesaian di LAS SJK. Nah ini kemudian setelah dilakukan verifikasi pengaduan yang dari KPPK melalui permohonan mediasi, kemudian kita akan melakukan setelah melakukan kualifikasi, melakukan pengecekan apakah di dalam perjanjian pembiayaan atau perjanjian perbankan ini ada klausul kesepakatan menggunakan forumnya adalah LAS SJK. Tentunya kan bisa mediasi dan arbitrase tadi. Jika ternyata memang tidak ditemukan klausul itu, kita harus melakukan konfirmasi kesepakatan para pihak apakah mau diselesaikan mediasi di LAS SJK atau tidak, gitu kan. Seperti itu. Tentunya kalau misalkan jelas dia tidak disebutkan hanya PN-TOK gitu kan. Nah itu kan berarti kita perlu persetujuan dulu nih gitu kan, mau atau tidak gitu kan. Karena balik lagi kan memang kan ini kan sifatnya keperdataan. Harus kesepakatan gitu kan. Nggak bisa salah satu pihak dipaksakan seperti itu. Nah kalau memang sudah ada kesepakatan, kemudian itu pihak kita itu akan melakukan pemanggilan. Dipanggil nih di PUJK dikonfirmasi bersedia atau tidak. Setelah PUJK-nya bersedia, kemudian pemanggilan para pihak gitu kan. Biasanya yang kita lakukan di LAS itu adalah sampai sekarang menggunakan online gitu kan, karena kita mau menggunakan teknologi untuk bisa melakukan proses pengaduan ini secara cepat seperti itu. Jadi nggak perlu datang fisik. Nah itu setelah sudah ada kesepakatan dijadwalkan. Biasanya kita dari LAS ini khusus untuk yang sifatnya pengaduan kecil, yang small claim ini, mediator akan ditunjuk dari LAS. Tentunya adalah mediator yang terdaftar di LAS sendiri, tidak boleh di luar seperti itu. Dan kami memastikan bahwa LAS ini punya mediator yang handal di bidangnya. Tentunya waktu kita rekrutmen juga kan nggak sembarangan orang gitu kan. Karena kan memang keunggulan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah orang-orang yang punya keahlian di bidangnya gitu kan. Nggak mungkin kita menggunakan mediator yang ahlinya di bidang tipikor, tapi menyelesaikan sengketa di bidang pembiayaan leasing seperti itu kan agak nggak matching gitu kan. Harapannya adalah ketika terjadi negosiasi para pihak ini, kesepakatan itu dengan ahlinya mempunyai kualitas yang baik gitu kan dalam melakukan penafsiran hukum. Nah, setelah sudah ada kesepakatan, dilakukan mediasi, pemanggilan via Zoom, kemudian setelah itu sebenarnya sederhananya adalah para pihak ini nanti akan mendapatkan opsi-opsi dari mediator gitu kan, masukan, mungkin pandangan, karena kan mediator itu kan tidak boleh berpihak gitu kan, tidak boleh mengarahkan kepada apa yang diinginkan pendapat pribadi mediator. Artinya kan ini kan dikembalikan kepada opsi-opsi yang menguntungkan kedua belah pihak seperti itu. Dan itu kalau memang sampai sudah dilakukan kesepakatan para pihak, oke, berdamai gitu kan. Nah ini tuh bisa juga nggak selalu damai, kadang-kadang bisa deadlock atau damainya itu parsial gitu kan, jadi tengah-tengah, atau yang benar-benar full settlement gitu. Jadi apa yang dimohonkan oleh si pemohon ini dikabulkan semua seperti itu. Nah kalau misalkan dia yang full settlement atau dia damainya parsial, tentunya tetap akan dilakukan pembuatan perjanjian perdamaian gitu. Bagaimana yang sifatnya deadlock? Kita kan balik lagi tidak bisa memaksakan itu tadi kan, karena mediasi. Ada yang memang konsumen itu masih kekeh, nggak mau, nggak puas gitu kan. Nah itu nanti kalau di LAS akan produk hasilnya adalah berita acara ketidaksepakatan gitu. Nah itu semuanya underhand semua. Nah setelah sudah dilakukan perjanjian kesepakatan perdamaian atau itu pun berita acara ketidaksepakatan, maka ditandatangani para pihak dan harus dilakukan oleh para pihak hak dan kewajiban yang telah disepakati dari perjanjian perdamaian itu dalam jangka waktu kalau ini adalah kurang lebih sekitar 30 hari. Bagaimana ketika komitmen itu dilanggar gitu kan? Komitmen dalam arti oke, ini PUJK-nya mau komitmen misalnya karena ada kesalahan dari PUJK-nya itu adanya misalkan karena misalkan salah transaksi atau apa yang akhirnya diakui PUJK, kesalahan dari PUJK untuk melakukan ini dan tidak dilaksanakan, atau asuransi deh gitu kan, asuransi klaimnya 1 miliar, ternyata oke didealkan misalkan 500 juta, udah sepakat dong gitu kan,
Nah, harus dijalankan. Ketika 30 hari ini tidak jalan, apa yang bisa lakukan masyarakat itu atau konsumen boleh menginfokan kepada Labs untuk kita coba mereconfirm apakah hak dan kewajiban para pihak ini yang di dalam perjanjian ini dilaksanakan atau tidak. Kadang-kadang memang tidak semua itu PUJK itu mau bekerja sama gitu kan. Kita juga tidak tahu gitu kan kenapa. Tapi dengan harapannya dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, PUJK Perlindungan Konsumen ini salah satu bentuk trigger untuk PUJK berbenah diri mengenai proteksi konsumen seperti itu. Nah, kalau memang tidak ada pelaksanaan hak dan kewajiban dari hasil mediasi, maka biasanya yang kita lakukan adalah Labs ini melakukan laporan ke OJK bahwa ada PUJK yang melanggar kesepakatan perdamaian mediasi di Labs SJK itu sendiri. Artinya ada kontrol dari OJK kembali seperti itu. Apakah nantinya regulator akan menotis lagi PUJK-nya? Apakah nanti regulator ini menjadikan bahan penilaian tingkat kesehatan dari PUJK-nya? Mungkin yang dilakukan regulator seperti itu. Karena tugas dan kewenangan dari Labs ini hanya sebatas kita mengannounce saja ada loh ini PUJK yang memang pada akhirnya tidak mau melaksanakan kesepakatan yang sudah dilakukan para pihak. Kemudian juga untuk proses mediasi sendiri di Labs ini kita tentunya punya SLA gitu. Kita berharap bahwa ini kan lembaga yang menyelesaikan sengketa secara cepat gitu kan. Kita memiliki keunggulan gitu kan dibandingkan melalui litigasi harus diselesaikan 30 hari gitu. Jadi efisien waktu, efisien biaya juga kan free juga gitu kan kalau buat yang small claim itu yang kita lakukan di Labs sendiri. Nah, ini mediasinya online. Kalau bagaimana dengan yang di atas yang small claim ini gitu, yang di atas 500 juta ke atas. Nah, itu boleh juga konsumen mengajukan mediasi atau arbitrase yang sifatnya berbayar. Nah, kalau mengenai bayar sendiri itu nanti teman-teman boleh lihat, boleh cek menelah lagi di website kita ada tarif yang kurang lebih ditetapkan oleh Labs SJK terkait dengan mediasi dan arbitrase berbayar. Kemudian lanjut, ini terkait dengan penyelesaian sengketa mediasi ya. Oke, ini mungkin yang sudah tadi saya sampaikan di depan. Skip lagi karena ini terkait dengan tadi validasi data. Nah, ini gimana sih proseduralnya atau hukum acara lah bahasanya ya, kurang lebih gitu. Hukum acara di mediasi itu seperti apa sih di Labs? Biasanya itu didahului dari pertemuan saya lanjutkan. Terkait dengan mediasi ini, memang sampai sekarang sendiri di kita masih sangat awam gitu kan. Jadi harapannya ketika teman-teman ada di sini nanti mungkin dalam bentuk penelitian atau nanti dalam bentuk apa suatu jurnal bisa digali lagi lebih dalam bahwa memang ini Labs ini adalah salah satu lembaga yang punya potensi besar gitu kan dalam alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti itu. Lalu juga setelah tadi sudah mengadakan pendalaman terhadap kasusnya, mediator tuh biasanya kadang-kadang suka dibutuhkan untuk melakukan kauskus. Kauskus mungkin tahu, ada yang tahu kauskus? Apa? Kita interaktif aja. Angkat tangan, ada yang tahu nggak? Kauskus. Hukum acara perdata udah belajar? Udah. Ya, kauskus itu sebenarnya gini, ketika mediasi itu kan suka berantem tuh kan ya, emosinya masih mengapi-api gitu kan, yang ketemu-temu gitu kan. Biasanya kalau mediator yang canggih atau dia peka, dia biasa tarik salah satu pihak dulu untuk diupayakan bicara satu persatu gitu kan, untuk memberikan masukan-masukan yang sebenarnya bisa membantu mendapatkan titik temu antara dua belah pihak yang sengketa ini. Jadi nanti ada dua orang, dua pihak, satu dulu dikeluarkan gitu kan, dibicarakan, lalu satu lagi seperti ini, sehingga setelah memang kondisinya sudah oke, baru dipertemukan lagi di forum mediasinya seperti itu. Kemudian juga dilakukan perumusan dan kesepakatan perdamaian akhirnya. Seperti itu. Oke, bagaimana dengan para pihak mediasi? Boleh nggak sih dilakukan kuasa oleh lawyer atau kuasa hukum? Boleh. Boleh saja gitu kan. Sepanjang memang nanti pada ketika di awal mengajukan APPK itu sudah dilampirkan. Kalau memang mau menggunakan kuasa hukum, dilampirkan saja kuasa hukumnya. Tentunya kuasa hukum dengan POA gitu kan. Surat kuasa khusus yang jelas-jelas memang mewakili si pemohon untuk menyelesaikan terkait di Labs SJK. Kemudian selanjutnya, next slide.
Oke, ini yang kita masuk tadi yang mediasi. Sebenarnya mediasi itu simpel lah hukum acaranya. Mungkin teman-teman sudah belajar. Kita masuk ke arbitrase ya, gitu kan. Ini saya bicara agak sedikit cepat karena mengejar waktu juga supaya harapannya teman-teman bisa tahu gambarannya mengenai LAPS SJK itu seperti apa. Nah, kalau di dalam alur ini langsung lanjut lagi karena masih mediasi, saya mau masuk lanjut yang ke arbitrase. Oke, ini penunjukan ini boleh, gitu. Nah, kalau penunjukan itu seperti apa sih teknis penunjukan dari mediator dan arbiter dalam mediasi dan arbitrase di LAPS SJK? Gitu kan. Nah, ini ada namanya mediator tunggal, ada mediator, ada arbiter tunggal, ada majelis arbiter. Siapa sih kalau mediator? Ini mediator itu tentu ditunjuk para pihak. Kemudian arbiter tunggal itu ditunjuk oleh para pihak juga. Nah, ini bedanya adalah ketika terjadi dispute menggunakan arbiter, gitu kan, dengan majelis arbiter yang arbiter bisa jadi satu. Nah, ini ketentuannya bahwa pemohon itu, jadi kalau ada dua belah pihak sengketa, maka pemohon boleh menunjuk satu arbiter yang terdaftar di LAPS SJK, termohon boleh. Nah, gimana dengan yang satunya? Yang satunya itu akan ditunjuk setelah ditentukan arbiter pertama dan arbiter kedua oleh majelis, sehingga membentuk satu majelis termohon. Jadi yang nentuin nanti adalah yang satu yang kedua arbiternya untuk menentukan arbiter ketiga, seperti itu. Lalu juga kemudian ini juga dalam acara mediasi juga, kalau misalkan ini kan kita membahas arbiter ya. Saya milih-milih. Oke. Nah, dalam keadaan tertentu, itu memang dimungkinkan juga para pihak itu belum atau tidak menentukan siapa sih yang menjadi arbiternya. Nah, kalau terjadi sampai seperti itu gimana? Kalau sampai terjadi seperti itu, maka LAPS SJK ini melalui melalui pengurus yang ada, itu boleh menentukan pada akhirnya siapa sih arbiter yang akan menyelesaikan sengketa di LAPS SJK. Seperti itu. Jadi ketika satu pemohon nggak, ya udah deh terserah gitu kan, yang termohon juga tidak menunjuk, ya LAPS SJK lah yang punya kewenangan untuk menunjuk majelis arbiter seperti apa. Selanjutnya, nah ini yang saya cari nih. Nah, kalau terkait arbitrase, maka diawali dari pemohonan penyampaian notifikasi arbitrase kepada termohon. Jadi ketika ada para pihak mengajukan proses atau pemohon mengajukan proses lewat arbitrase LAPS, itu dia mengajukan permohonan dulu, ada notifikasi arbiternya nih. Kemudian baru dilakukan pendaftaran permohonan arbitrase melalui LAPS dan melakukan pembayaran pendaftaran. Jadi ada biaya pendaftaran juga gitu kan. Nah, setelah itu baru dilakukan ada proses namanya verifikasi dan konfirmasi. Jadi kita tuh mencoba melihat lagi dokumentasi kasusnya seperti apa gitu kan, ditelaah, dan memang kalau ini sudah oke, maka si pemohon ini wajib melakukan pembayaran gitu, administrasi di LAPS sendiri. Nah, setelah itu setelah sudah melakukan pembayaran, maka dilakukan mulai persidangannya gitu kan. Tentunya kalau persidangannya kita masih ngacu kepada undang-undang yang arbitrase itu yang sampai sekarang kita pelajari gitu kan. Nah, penyusunannya kemudian setelah udah ada persidangan pemeriksaan kemudian juga melakukan penyusunan putusan dan sidang pembacaan putusan arbitrase. Kemudian setelah putusan apakah bisa dilakukan koreksi? Bisa gitu kan. Masih ada masa koreksi putusan, dan kemudian yang paling akhir ada yang paling penting, supaya final and binding, bahwa kita itu juga melakukan pendaftaran putusan arbitrase ke pengadilan negeri gitu, dan nggak putus sampai di LAPS juga, seperti itu aja gitu. Kemudian setelah sudah ada lakukan pendaftaran ke PN, dilakukan pelaksanaan tentunya oleh para pihak terhadap isi dari putusan arbitrase itu sendiri gitu kan. Nah, sama halnya seperti mediasi, di arbitrase juga nanti akan dilakukan monitoring gitu kan, monitoring terhadap pelaksanaan putusan arbitrase. Jadi kita nggak lepas langsung gitu kan, karena bagaimanapun LAPS ini adalah salah satu lembaga yang memang mendukung regulator dalam proses perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya terkait dengan sektor jasa keuangan. Nah, ini kita melakukan monitoring dan melakukan pelaporan kepada regulator, dalam hal ini regulator OJK, seperti itu, mengenai bagaimana sih pelaksanaan putusan arbitrase di LAPS sendiri. Artinya ada satu pengawasan dan kontrol. Nah, memang seperti Pak Sutarjo sudah sampaikan di depan, nanti ke depannya LAPS ini bukan hanya bekerja sama dengan OJK, tapi juga dengan Bank Indonesia gitu. PBI-nya sudah keluar, teman-teman boleh bisa baca gitu kan mengenai PBI LAPS gitu. Saya juga masih mempelajari karena benar-benar masih baru gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu poin penting bahwa LAPS ini ke depannya akan berkembang seiring dengan adanya
peraturan yang memadai seperti itu. Next slide. Ini alur persidangan. Ya, alur persidangan pada dasarnya sebenarnya sama ya gitu kan. Sidang pertama itu ada pemeriksaan kehadiran, penyerahan jawaban, lalu ada upaya damai, penetapan jadwal, dan sidang pemeriksaan dilakukan. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Jawab-menjawab, adanya replik, adanya duplik, kepembuktian, lalu juga masuk ke penutupan pemeriksaan dengan kesimpulan dan pernyataan penutupan seperti itu. Sangat sederhana kalau di arbitrase gitu, dan memang sampai sekarang kalau arbitrase ini seharusnya menjadi pilihan utama ya gitu bagi para pelaku sektor jasa keuangan atau konsumen di SJK untuk disahkan lewat kita. Kemudian selanjutnya, nah ini dia nih gitu kelanjutannya ketika terjadi kesepakatan perdamaian. Oke, ini lanjut lewat lagi. Karena di sini kita ada studi kasus gitu kan. Ini fase pelaksanaannya. Oke, penyusunan nih kan ada fase alur putusan pelaksanaan arbitrase di LAP sendiri gitu kan. Dan ini ada penyusunan dan pembacaan itu diucapkan paling lambat itu kalau dalam arbitrase itu 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Jadi kita tetap ada SLA-nya nih gitu kan. Nggak yang panjang, nggak yang sampai berbulan-bulan gitu kan. Karena nanti apa bedanya dengan proses di litigasi seperti itu. Lalu ada yang masa koreksi 14 hari gitu kan setelah salinan disampaikan gitu sebelum kita daftarkan ke PN. Tentunya pastikan bahwa putusan ini tuh sudah proper lah gitu kan, nggak ada koreksi typo atau misalnya ada koreksi salah kalimat seperti itu kan. Kemudian didaftarkan ke PN paling lama 30 hari sejak putusan supaya ini bisa final and binding dan dilakukan pelaksanaan sukarela gitu kan oleh para pihak tentunya yang bersengketa gitu. Nah, dalam hal eksekusi itu nanti ada ketentuan di pasal 61 sampai 64 di Undang-Undang 3099, nanti teman-teman baca aja, itu perihal eksekusi dari putusan arbitrase. Kemudian ada upaya pembatalan. Nah, upaya pembatalan ini diajukan oleh salah satu pihak yang memang merasa belum puas di dalam putusan ini. Tentunya memang untuk membuktikan pasal 70 sampai 72 ini adalah sesuatu yang memang butuh butuh pembuktian yang sangat kuat gitu kan. Nanti teman-teman juga bisa lihat di undang-undangnya peraturan sendiri 3099. Sebenarnya saya mau tanya sih, ada satu pertanyaan biar ini. Tahu nggak sebenarnya alasan apa aja sih yang bisa membatalkan putusan arbitrase? Ada hadiahnya. Boleh berdiri, perkenalkan namanya. Sama dasar hukumnya ya, karena anak hukum harus ada dasar hukumnya. Alasan-alasan apa aja yang bisa, ini mungkin kita interaktif aja ya, Bu, biar ini, gitu kan. Siapa namanya, semester berapa, jawabannya apa? Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Nicholas dari kelas Hukum Arbitrase dan APSB semester 6 sekarang, Pak. Kalau mengenai alasan pembatalan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 itu bisa lihat dalam pasal 70. Diketahui bahwa dapat dibatalkan apabila putusan tersebut diduga mengandung ada 3 unsur di sini. Yang pertama seperti surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan itu setelah putusan dijatuhkan itu dinyatakan palsu. Lalu setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Jadi sebenarnya karena sifatnya itu bukan kumulatif, jadi apabila terbukti satu saja itu bisa langsung dijadikan sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase. Terima kasih, Pak. Tuh, tepuk tangan. Mbak Askian atau yang perlu bantu? Oke, satu lagi Pak Sutarjo ya, izin ya. Biar ini juga, karena kan ini kan kita kan kuliah umum gitu kan, harapannya teman-teman juga memahami aturan gitu, bukan cuma sekedar insight mengenai kelembagaan gitu kan. Nah ini saya mau tanya, kan teman-teman sudah belajar ya gitu kan penyelesaian sengketa di luar pengadilan mata kuliahnya. Di dalam arbitrase itu kan kita ada mengenal 2 perjanjian arbitrase jenisnya. Ada yang tahu nggak itu apa? Yang mana Bu Prita? Ada 2. Nah, dulu saya gini sekali lagi deh. Saya hitung ya. 1, 2, 3 yang mana? Oke, yang ini yang hitam.
Kalau bisa berdiri coba gitu kan, biar kelihatan mukanya oleh teman-teman dan kita semua seperti itu. Baik, sebenarnya saya izin menjawab. Nama saya Nadira Karisma dari kelas B. Saya lupa nama yang Latinnya itu, Pak. Tapi secara intinya putusan arbitrase itu bisa di jenisnya itu perjanjian arbitrase itu tuh sebelum adanya sengketa dan setelah adanya sengketa. Nama detailnya, ayo, saya pengen lengkap. Oke, tahu gak satu Saya ingatnya yang sebelum adanya sengketa, apa? Pactum de Compromiso. Salah, oh, belum tepat, belum tepat, belum tepat. Yang mungkin yang ini Mbak yang pakai baju garis-garis. Masalah ya, kalau bisa lebih komplit sama pasalnya. Anak hukum harus main dasar hukum. Ya, terima kasih Bapak. Seingat saya itu pengaturannya di pasal 7 sampai pasal 9. Nah, untuk si perjanjian itu ada dua. Yang pertama, Pactum de Compromitendo, di mana perjanjian itu dibuat sebelum terjadi sengketa antara para pihak. Jadi para pihak sudah memuat dalam kontraknya bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan dengan arbitrase. Dan yang kedua itu dengan akta kompromis, di mana setelah terjadi sengketa para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara arbitrase. Kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis. Weh, keren. Mantap. Siapa namanya tadi? Sawanaya, Bapak dari hukum arbitrase kelas B. Oke, tepuk tangan buat teman sekali lagi. Keren, keren, keren. Dia tahu bahasa Latin nih. Oke, lanjut slide. Nanti saya berharap teman-teman dari sayap sebelah kiri ada dong gitu kan. Jangan mau kalah sama kanan. Lanjut slide, Bapak. Ada lagi? Sebelum masuk studi kasus, karena waktunya mepet. Udah habis ya? Udah habis slide ya? Oke, berarti memang sudah habis seperti itu. Nah, satu lagi deh, saya mau kasih sedikit studi kasus sebelum masuk nanti. Yang membahas dibantu kita. Ya, dan kalaupun ada, kalaupun bisa, itu apakah ada instrumen yang harus atau dilakukan dahulu sebelum masuk ke proses penyelesaian sengketa di arbitrase atau mediasi di luar pengadilan? Di online tidak ada. Online ada hadiahnya, nanti bisa dibantu sama Ibu. Nanti hadiahnya dititip di panitia. Nah, ada Kevin. Kevin, Gimana ya Kevin? on cam ya Kevin, ya. Silakan. Ya silakan Kevin. Suaranya belum terlihat. Suaranya belum nih. Tolong dibantu. Belum. Oke, tadi saya mencoba untuk unmute tapi nggak bisa, Bu, Pak. Mungkin saya izin jawab, udah terdengar ya suaranya Pak, Bu? Sudah terdengar. Oke, menurut hemat pendapat saya sebenarnya ketika suatu perjanjian mengatur bahwasannya ada multi choice of forum dalam hal ini berarti LAPS tadi dan GRI ya Pak. Nah, menurut saya kan dikarenakan memang LAPSJK ini bentuknya adalah yang dimaksud mungkin arbitrase, sedangkan kita ketahui bahwasannya ketika memang dalam pasal 3 Undang-Undang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa itu kan ketika ditentukan bahwasannya arbitrase itu berwenang, maka secara langsung maka meniadakan adanya kewenangan dari pengadilan negeri. Nah, kalau berdasarkan 1320 KUHP ataupun BW maksud saya itu kan ada memang syarat sahnya suatu perjanjian dan tidak boleh bertentangan dengan hukum gitu kan. Situ syarat yang dapat membatalkan suatu dapat dinyatakan batal demi hukum ketika bertentangan dengan suatu perjanjian. Jadi kalau saya jadi lawyer dalam suatu perjanjian, maka saya tidak akan membuat klausul yang
mungkin bisa saya katakan lemah ya, karena itu menimbulkan sesuatu sengketa. Ketika nanti ada sengketa malah dia bingung akan menentukan choice of forum yang seperti apa. Jadi eh, kalau misalnya dimungkinkan ya saya tidak akan menganjurkan untuk menggunakan klausul seperti itu. Kecuali kalau misalnya eh, tidak pertentangannya antara mediasi atau ya ataupun lembaga-lembaga di luar pengadilan gitu loh. Jadi kalau misalnya antara udah ada dipilih arbitrase tapi dia juga menunjuk pengadilan, itu saya tidak menganjurkan seperti itu karena sulit dimungkinkan, kurang lebih Oke, seperti saya itu, sedikit Pak. pancing Ibu ya, gitu. Sudah benar di awal. Nah, kalau memang tidak dianjurkan, tapi nah, kalau kita kaitkan dengan perjanjian arbitrase tadi, kira-kira kan ada dua, tadi temennya ada yang jawab tuh gitu kan. Perjanjian arbitrase mana yang bisa, yang tepat dipilih gitu kan? Apakah yang tadi Pactum de Comprometendo atau dia menggunakan perjanjian kompromis? Oke, mohon maaf tadi nggak bisa lagi saya klik tiba-tiba masih ke unmute. Kalau jawabannya lebih tepat mungkin Pactum de Compromitendo, karena saya juga kalau misalnya jadi drafter yang bikin suatu perjanjian, saya lebih condong memperjelas kedudukannya sebelum adanya suatu sengketa. Karena eh, ya meskipun bisa dimungkinkan juga setelah misalnya eh, set- di perjanjian itu tidak diatur misalnya akan dipilih jasa forumnya seperti apa gitu ya. Ya berarti kan bisa dibawa antara ke pengadilan ataupun arbitrase. Tapi balik lagi pada asas arbitrase, kalau misalnya memang sudah ditunjuk kewenangan mengadilinya adalah arbitrase, dia serta-merta meniadakan kewenangan dari suatu pengadilan negeri. Kurang lebih itu sih pendapat saya, Pak. Oke, tepuk tangan buat temannya. Ya. Oke, Kevin, Terima nanti kasih, Kevin. hadiahnya bisa minta sama Bu Prita gitu. Hadiah bisa diambil di Ini pemerintah. kita ya, gitu kan. Sebenarnya ketika ada gini, jadi memang di lapangan itu pernah ditemukan adanya sengketa. Jadi diselesaikan di lembaga di luar pengadilan, ternyata ditemukan ada multi choice forum seperti ini, gitu kan. Kadang-kadang memang pembentuk dari perjanjian di satu perusahaan itu juga saya nggak ngerti kenapa dia harus masukin dua seperti itu ya. Tapi harusnya ketika terjadi ditemukan seperti ini, kita tuh harus menjurus dulu gitu kan. Forum mana yang sebenarnya harus diselesaikan? Apakah melalui ELAPS atau PN Bandung tadi itu kalau kita lihat kasusnya gitu kan, supaya tidak ada permasalahan hukum di kemudian hari gitu kan. Makanya Undang-Undang Serikat sudah memberikan fasilitas bahwa boleh loh ada namanya perjanjian akta kompromis itu gitu kan, disepakati kemudian. Dari dalam ini adalah kita harus menggiring nih untuk masuk ke dalam akta kompromis dulu supaya sama-sama sepakat keluar dari yang multiple ini menjadi satu gitu kan. Seperti itu baru dilaksanakan. Nah, supaya nggak ada kemungkinan di hari itu kayak, oh karena putusan ini multi choice of forum gitu kan, terasa ketika pihak yang kalah pasti tentu akan melakukan berbagai macam cara lah mencari dalil untuk bisa disu lagi gitu kan ke pengadilan gitu kan, seperti itu. Oh saya nggak sepakat gitu kan, dia bisa berkelas seperti itu. Dalam hari ini kita harus jeli gitu kan. Oke, akta kompromis kita dipersilakan untuk membuat ini dulu, baru masuk ke dalam proses arbitrase. Begitu, mungkin setelah ini dilanjutkan oleh Mbak Askia untuk sedikit menceritakan studi kasus yang ada di LAPS SJK. Nah, tentunya teman-teman perhatikan lagi ya gitu kan ya, ini kelas kita masih punya hadiah gitu kan, nanti diamati. Nampaknya Mbak Askia akan memberikan pertanyaan dari studi kasus ini gitu, agak sedikit jelimet. Terima kasih atas waktunya. Ya. Terima kasih, Mas Anto. Ya, silakan Mbak Askia. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Kalau gitu kita masuk ke bagian sharing session sekarang. Karena tadi bagian kelembagaannya sudah diperkenalkan oleh Bapak Sutarjo, terus mengenai flow alur, mengenai penyelesaian di LAPS SJK juga sudah dijelaskan oleh Mas Handri. Jadi nanti boleh masuk ke slide mengenai sharing kasusnya, Mas. Oke, mungkin tadi sedikit menambahkan sambil menunggu nanti slide-nya ditayangkan. Di sini tadi saya mau meng-highlight bahwa memang di LAPS SJK ini memiliki dua layanan, yaitu layanan retail and small claim maupun layanan komersial. Nah, kalau untuk arbitrase itu sendiri, itu hanya ada di layanan komersial, karena tidak ada yang
gratis atau tidak ada yang bebas biaya. Untuk yang layanan yang retail and small farm itu masuk hanya kepada layanan mediasi seperti itu. Mungkin bisa dibantu slide-nya, Mas. Oke, di bagian sharing session lah sebelum lampiran. Ya, oke. Oke, di sini saya akan mengambil satu kasus mengenai sektor keasuransian. Di sini sudah mengambil mata kuliah hukum asuransi, sudah ya, berarti sudah. Oke, jadi di sini oh pilihan, oh masuknya ke pilihan ya. Oke, mungkin nanti ini sebenarnya masih dasar aja. Nanti kita masuk lebih ke upaya penyelesaiannya melalui arbitrase. Di sini saya mengambil satu kasus yang memang secara real diselesaikan oleh Labs SJK, di mana pemohon dan termohon dalam kasus perkara arbitrase di sini menyelesaikan melalui arbitrase Labs SJK dengan menggunakan Pactum de Compromitendo yang mengacu kepada polis perjanjian perdagangan domestik. Nah, selanjutnya dalam perkara arbitrase ini pemohon meminta mengajukan klaim karena dianggap bahwa dari debitur pemohon ini itu melakukan gagawan prestasi sehingga dari pemohon mengajukan kepada perusahaan asuransi atau PUJK untuk mengklaim karena adanya wan prestasi yang dilakukan oleh konsumen dari pemohon seperti itu. Nah, dalam posisinya pemohon di sini meminta untuk menyatakan bahwa perjanjian atau polis antara pemohon dan termohon itu merupakan polis yang sah. Dan yang kedua, pemohon juga di sini meminta bahwa untuk dilakukan pembayaran klaim oleh termohon atas klaim yang diajukan oleh pihak pemohon. Dan yang ketiga, pemohon dengan termohon terjadi sengketa klaim itu karena mengenai kalau menurut pemohon dalam jangka waktu pengajuan klaim yang diajukan oleh pemohon merupakan jangka waktu yang memang sudah sesuai diatur di dalam polis. Tapi ternyata terdapat perbedaan pendapat antara pemohon dengan termohon yang mana termohon menyatakan bahwa klaim diajukan setelah lewat waktu atau sudah daluarsa sehingga klaim ini ditolak. Nah, di dalam petitumnya pemohon di sini meminta bahwa memang kepada majelis arbitrase untuk menyatakan bahwa klaimnya masih dalam jangka waktu yang sesuai dan meminta untuk pemohon melakukan pembayaran atas klaim tersebut. Nah, selanjutnya ternyata di dalam proses arbitrase ini termohon mengajukan eksepsi. Eksepsinya itu yang menyatakan bahwa tidak sahnya proses arbitrase karena tadi yang disampaikan oleh Mas Henry, ternyata kalau di sektor jasa keuangan itu sendiri itu masih banyak yang multiple choice gitu. Jadi termohon menganggap bahwa forum ini tidak sah karena bukan forum yang dipilih oleh pihak termohon, sehingga termohon mengajukan eksepsi kompetensi. Nah, dalam hal ini majelis arbitrase menjatuhkan putusan sela mengenai kompetensi. Nah, ada yang tahu nggak kompetensi apa, mengenai doktrin apa yang mengatur mengenai kompetensi dari kewenangan lembaga untuk mengadili dirinya sendiri mengenai kewenangannya? Ada yang tahu nggak doktrinnya apa? Pengadilan maupun arbitrase itu berhak untuk memberikan putusan yang menyatakan bahwa dirinya berwenang untuk menangani sengketa tersebut. Kalau misalkan di arbitrase itu ada Nama? Saya Gregorius Alam dari kelas arbitrase B. Kalau misalkan arbitrase itu kan tadi pertanyaan tentang arbitrase, apakah dia akan menguji kewenangan mengadilinya atau jurisdiction-nya gitu kan. Di dalam arbitrase itu namanya prinsip kompetens, di mana arbitrase itu dia mempunyai kewenangan sendiri untuk menentukan apakah dia memiliki kewenangan untuk mengadili atau tidak dari sengketa pihak itu. Ya, kita berikan aplaus. Biar nggak lupa.
Oke, ya betul. Jadi teman-teman, kalau di arbitrase maupun di pengadilan, betul, kita mengenal satu doktrin yang namanya doktrin kompetens. Jadi, walaupun ada eksepsi yang diajukan oleh termohon mengenai kewenangan dari majelis arbitrase, tapi majelis arbitrase memiliki kewenangan untuk memutus bahwa dirinya berwenang untuk menangani atau menyelesaikan perkara tersebut. Nah, dalam hal ini, dalam kasus yang ada saat ini, majelis menjatuhkan putusan sela yang menyatakan bahwa majelis arbitrase berwenang untuk menangani sengketa yang diajukan oleh pemohon kepada LAPS SJK dengan mengacu kepada polis atau perjanjian asuransi kredit perdagangan domestik ini. Nah, selanjutnya di dalam putusan akhirnya majelis menyatakan bahwa akan mengabulkan permohonan sebagian, yang mana tidak seluruh klaim diterima oleh pihak pemohon, melainkan majelis memiliki pertimbangan-pertimbangan yang memang terdapat beberapa hal yang memang tidak diputuskan mengenai ganti kerugian, terus yang mengenai denda dan sebagainya. Kalau yang memang dianggap tidak berdasar, majelis tidak menjatuhkan atau tidak mengabulkan dari permintaan dari pemohon tersebut. Nah, selanjutnya ternyata nih dari kasus ini, LAPS SJK sudah mendaftarkan putusannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana domisili pihak pemohon dalam jangka waktu 30 hari. Selanjutnya, termohon ternyata nggak puas dengan hasil dari putusan arbitrase dan mengajukan pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam jangka waktu 30 hari yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang 30. Nah, dalam hal ini, boleh next, Mas? Ya, diajukan permohonan pembatalan oleh termohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana dasarnya adalah bahwa dianggap perkara ini merupakan telah diselesaikan oleh arbitrase, pemohon merasa bahwa dalam proses arbitrase tersebut terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya, sehingga mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Nah, LAPS SJK dalam hal ini menyampaikan eksepsi yang mana yang pertama adalah error in persona dan yang kedua adalah obscurable. Dan ternyata majelis hakim dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman NO, menjatuhkan putusan NO. Ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu alasan majelis hakim menjatuhkan putusan NO kenapa? Kasus ini setelah dikeluarkannya Perma 3 tahun 2023. Ayo, Ada yang tahu? Mungkin yang online juga boleh. silakan yang di online. Ada yang tahu? Kenapa dijatuhkan NO? Ini udah dikasih clue loh, di Perma 3 tahun 2023. Bahkan pasalnya juga sudah disebutkan. Pasalnya di sini diatur di dalam pasal 24 ayat 6. Yang online ada yang bisa jawab? Ayo. Yang di ruangan? Gak ada nih, hadiahnya jadi buat saya ya. Oke, mungkin di sini kenapa majelis hakim menjatuhkan NO? Karena sebenarnya Mahkamah Agung baru-baru ini telah mengeluarkan suatu peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2023 mengenai tentang tata cara penunjukan arbiter oleh pengadilan, hak ingkar, pemeriksaan permohonan pelaksanaan, dan pembatalan putusan arbitrase. Jadi ini ada korelasinya. Kenapa? Karena di dalam permanya itu disebutkan mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase. Nah, kenapa dijatuhkan NO? Yang pertama, pihak termohon ini ternyata tidak terupdate mengenai perma baru ini. Jadi masih menjadikan LAPS SJK sebagai pihak di dalam permohonan pembatalannya. Yang mana sebenarnya kalau di dalam Perma 3 tahun 2023 sudah jelas disebutkan bahwa majelis arbitrase maupun lembaga arbitrase tidak bisa dijadikan pihak di dalam suatu permohonan pembatalan putusan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa majelis hakim mengabulkan juga eksepsi dari LAPS SJK yaitu mengenai obscurable? Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa alasan pembatalan ini hanya ada tiga hal yang diatur di dalam pasal 70 Undang-Undang 30 tahun 99. Yang pertama, memang harus ada tipu muslihat. Terus adanya bukti yang disembunyikan. Dan yang terakhir,
adanya yang dikatakan yang terbukti palsu. Yang mana sebenarnya kalau kita mungkin secara anak hukum ya, kita berpikir dalam jangka waktu 30 hari kayaknya nggak mungkin deh putusan mengenai dokumen palsu itu udah bisa dijatuhkan gitu. Sedangkan pengajuan permohonan pembatalan itu hanya bisa diajukan dalam jangka waktu 30 hari setelah putusannya didaftarkan. Namun kenyataannya alasan pembatalan yang diajukan oleh pihak termohon arbitrase atau yang saat ini pemohon pembatalan itu adalah obscurable atau tidak jelas karena di luar yang diatur di pasal 70 dan 30. Nah, terus dari sini ya, jadi putusannya adalah LO dan ini juga sudah memiliki kekuatan hukum dan tadi juga sudah di-highlight juga oleh Mas Handri bahwa sebenarnya dari LAPS SJK sendiri kita memiliki suatu kelebihan. Kelebihannya apa? Setiap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh LAPS SJK itu kita memiliki kewajiban monitoring dan itu diatur di POJK 61 tahun 2020. Nah, kalau lembaga arbitrase lain, mungkin tugas kewajibannya hanya berhenti sampai dengan putusan didaftarkan di pengadilan negeri domisili termohon. Tapi kalau LAPS SJK di sini memiliki tambahan satu kewajiban, yaitu melakukan monitoring atas putusan tersebut. Di mana di dalam pasal 32 POJK 61 itu disebutkan bahwa apabila dalam jangka waktu 10 hari sejak dalam jangka waktu 10 hari sejak batas waktu pelaksanaan putusan, para pihak tidak salah satu pihak atau para pihak tidak menjalankan hasil dari putusan LAPS SJK, maka LAPS SJK wajib melaporkannya kepada OJK, yang mana sebenarnya OJK ini dalam hal ini adalah otoritas, sehingga apabila OJK tidak melaksanakan putusan dari LAPS SJK, maka OJK dapat melakukan upaya yang memang dimungkinkan, baik itu memberikan teguran maupun hal-hal lainnya yang memang sudah diatur. Seperti itu. Oke. Oh, sudah habis waktunya ya. Duh, pada hadirnya masih banyak nih. Ya, oke. Mungkin itu aja. Mungkin kalau nanti ada yang ingin bertanya, dipersilakan.